Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Makassar dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bergabung dalam ibadah online service kami. Jemaat Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Apapun keadaan kita, apapun situasi dan keadaan yang kita alami, itu tidak menjadi halangan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian bagiku, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, la pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, syukur hanya bagi Engkau. Bagi Allah kan, bagi Tuhan kan, bagi Raja kan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Come on, sing. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Nama. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Allah
bagi Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the
kehormatan hanya bagi Engkau, bagi Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kemuliaan, kehormatan kami berikan hanya bagi Engkau. Sebab tidak ada yang lain di bumi dan di sorga yang layak untuk terima pujian kami. Tidak ada yang lain di bumi dan di sorga untuk layak menerima sembah kami. Bagimulah kemuliaan, hormat, syukur, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan sembah dan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kita sama-sama telah memuji Tuhan, menyembah Dia, dan memang Dia pantas untuk mendapatkan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan, dan seluruh penyembahan kita. Dia pantas untuk menerimanya karena Dia Allah yang mulia dan Dia Allah yang penuh dengan kasih, yang melimpahkan kebaikannya kepada kita semuanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan mengenai gereja. Kita sama-sama akan belajar mengenai identitas kita sebagai gereja dan bagaimana kita hidup sesuai dengan identitas kita itu, yaitu kita sebagai gereja Tuhan. Nah, kita sama-sama sudah belajar dari kitab Efesus dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Efesus ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Engkau merubah hati kami, pikiran kami melalui firman-Mu, biar kami mengerti kehendak Engkau, rencana-Mu di dalam kehidupan kami bersama sebagai gereja-Mu, dan supaya kami boleh hidup sesuai dengan panggilan kami, sesuai dengan identitas yang Kau berikan kepada kami. Roh Kudus, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan tolong kami semua yang mendengarkan firman ini, kiranya kami boleh memahami firman Engkau, kehendak Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri kita dari kitab Efesus, dan sekarang kita ada dalam Efesus pasal 4. Kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat 16 pada hari ini. Bapak Ibu boleh melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, atau di layar handphone atau TV, komputer Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakannya dari sini, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ayat yang baru kita baca ini adalah nasihat praktis dari Rasul Paulus kepada jemaat, bagaimana kita harus hidup di dalam terang apa yang telah Dia katakan sebelumnya, yaitu apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, dalam terang apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita, identitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat di ayat 1. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 3 minggu sebelumnya kita sama-sama sudah belajar dari Efesus pasal 1 sampai pasal 3 tentang panggilan kita. Panggilan kita sebagai gereja, kita bisa melihat bahwa kita umat Tuhan ini, kita dipanggil untuk menjadi satu umat, satu gereja. Dan ada beberapa ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan kepada kita apa itu panggilan kita bersama sebagai gereja. Minggu pertama kita sudah belajar bahwa kita dipanggil menjadi satu tubuh. Kita adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala kita. Dan kemudian minggu kedua kita belajar bahwa kita dipanggil menjadi satu keluarga Allah, satu rumah Allah, satu kerajaan Allah. Dan kemudian minggu barusan kita belajar, kita dipanggil untuk menjadi satu mempelai Kristus. Jadi itulah panggilan kita, menjadi satu tubuh, menjadi satu gereja, satu umat Tuhan. Dan panggilan kita atau hidup kita yang berpadanan dengan panggilan kita itu adalah hidup di dalam kesatuan tentu saja. Karena panggilan kita adalah menjadi satu. Jadi setelah kita mengerti beberapa minggu terakhir kita belajar tentang identitas kita sebagai gereja, maka sekarang mari kita menghidupi kehidupan kita yang sesuai dengan identitas kita itu. Bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah, satu mempelai Kristus. Karena itu kita akan hidup secara praktis di dalam kesatuan. Satu sama lain kita berusaha untuk memelihara kesatuan roh. Itu yang dikatakan oleh Efesus pasal 4 ayat 3 yang kita baca tadi. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita diperintahkan untuk memelihara kesatuan roh. Kesatuan kita yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita dan kita memiliki Roh Kudus yang sama ini, dan oleh Roh Kudus ini kita disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kita dengar sebelumnya bahwa bahkan dari permusuhan yang begitu hebat
yang digambarkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, yang terlihat di dalam sistem keagamaan mereka, di mana di dalam bait suci ada tempat yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi hanya punya tempat di luar, hanya ada di pelataran, dan mereka tidak bisa masuk ke dalam tempat kudus yang hanya tempatnya orang-orang Yahudi. Ada permusuhan di situ, tetapi Kristus telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Bahkan dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan pengorbanannya, dengan memberikan dirinya, nyawanya, dia membayar untuk menghancurkan tembok pemisah itu, untuk menyatukan kedua belah pihak yang saling bermusuhan ini, Yahudi dan non-Yahudi, untuk menjadikan keduanya menjadi satu manusia baru. Nah, itulah identitas kita yang sudah dilakukan oleh Tuhan, yang sudah dibayar oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Dan dia telah menjadikan kita satu. Satu dengan dia, satu sama lain. Kita menjadi satu tubuh Kristus. Dan sekarang Tuhan memerintahkan kita untuk hidup di situ, untuk memelihara kesatuan roh itu oleh ikatan damai sejahtera di mana kita telah diperdamaikan satu sama lain. Jadi mari kita melihat sekarang di ayat yang baru kita baca tadi. Pertama kita lihat mengenai kesatuan. Apa yang ayat selanjutnya katakan mengenai kesatuan ini di ayat 4, Efesus pasal 4, dikatakan satu tubuh dan satu roh. Inilah kesatuan kita. Kita adalah satu tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak banyak. Tubuh Kristus bukan 2, bukan 3, bukan 4. Memang kita bisa melihat ada begitu banyak gereja lokal, tetapi sesungguhnya secara di mata Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata biasa, oleh manusia secara manusiawi, adalah di mata Tuhan dia punya satu umat yang sekalipun berbeda-beda di dalam secara fisik, secara lokasi, secara gereja lokal, ada begitu banyak gereja lokal, tetapi di mata Tuhan ada satu kumpulan, ada satu umatnya, satu kesatuan, dan hanya ada satu tubuh Kristus. Tidak ada begitu banyak. Dan kemudian apa yang satu juga adalah Roh Kudus. Kita sama-sama memiliki Roh Kudus, roh yang sama. Ini adalah kesatuan kita. Kita tidak punya roh yang berbeda-beda. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang adalah umat Kristus, yang adalah anggota gereja Tuhan, memiliki satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Tidak banyak macam roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hanya ada satu roh, yaitu Roh Kudus, yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menjadi jaminan untuk kita memperoleh bagian kita yang sepenuhnya. Dan itulah yang kita baca, satu pengharapan. Kita sebagai gereja Tuhan punya satu pengharapan yang sama, yaitu kita akan memiliki Kristus sepenuhnya. Kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kita akan memiliki hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Kita akan menjadi anak Allah yang penuh, menjadi pewaris dari Allah. Kita akan menerima seluruh bagian itu. Itu adalah pengharapan kita yang sama. Tidak ada pengharapan yang lain oleh gereja. Nah, kita mungkin punya pengharapan yang kecil-kecil, dan itu tidak masalah ketika itu berbeda. Mungkin ada yang berharap menikah, ada yang berharap menjadi lebih kaya, mungkin ada yang berharap menjadi lebih sehat, ada yang berharap menjadi lebih senang. Macam-macam kita punya pengharapan yang kecil-kecil, tapi satu pengharapan kita yang sama, yang harus satu adalah bahwa kita sebagai gereja kita punya pengharapan yang sama, yang satu, yaitu bahwa kita akan mewarisi seluruh kemuliaan Kristus itu. Kita akan menjadi anak Allah yang penuh, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tapi yang ada adalah sebuah kehidupan yang
super, kehidupan yang kekal. Apalagi satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak punya banyak Tuhan, kita hanya punya satu Tuhan yang sama, yaitu Kristus. Kita melayani hanya Kristus saja. Satu iman di dalam Kristus saja. Satu baptisan, kita dibaptis ke dalam Kristus. Satu baptisan ini bukan soal cara ekspresi dari bagaimana kita dibaptis, apakah itu baptisan selam atau baptisan percik, ya, apakah itu baptisan di dalam kolam atau di laut, apakah itu dengan memakai baju khusus atau baju bebas. Bukan itu yang dimaksud dengan satu baptisan. Kita tidak harus sama dalam cara kita dibaptis. Kita tidak harus sama di dalam ekspresi kita dari iman kita. Tetapi yang sama adalah kita dibaptis ke dalam Kristus. Kita disatukan. Baptisan adalah berarti kita masuk ke dalam satu dunia yang baru. Kita masuk di dalam satu ruangan yang baru, yaitu di dalam Kristus. Kita semua dibaptis ke dalam Kristus. Tidak ada satupun yang dibaptis ke dalam Paulus, atau dibaptis ke dalam Petrus, atau di dalam Apolos, atau di dalam pemimpin-pemimpin gereja hebat siapapun. Kita tidak dibaptis ke dalam siapapun, hanya kepada Kristus saja. Itu yang dimaksud kita punya satu baptisan. Dan kemudian satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita hanya punya satu Allah Bapa. Kita tidak punya perbedaan. Allah kita, Allah Bapa kita, ya, ada yang Allah Bapa A, Allah Bapa B, tidak ada. Kita satu. Hanya ada satu Allah Bapa. Itulah kesatuan yang dimaksud oleh Tuhan. Kita sebagai gereja, kita bukan satu selera, tapi kita satu seperti yang sudah kita lihat tadi. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Ini adalah Allah Tritunggal, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Mereka satu. Dan hanya ada satu Roh Kudus, hanya ada satu Tuhan Yesus Kristus, hanya ada satu Allah Bapa. Dan karena itu kita sebagai gereja pun, kita adalah satu tubuh Kristus. Kita adalah satu gereja. Nah, yang kedua, bahwa di dalam gereja yang satu ini, satu tubuh ini, ada berbagai macam karunia. Jadi ada keragaman di dalam gereja. Ketika kita berbicara mengenai kesatuan gereja, itu bukan berarti kita homogen, sama semua di dalam karunia, sama semua di dalam budaya, sama semua di dalam pakaian kita, sama semua di dalam masyarakat kita. Tidak. Ada keragaman di dalam gereja, tetapi ada kesatuan seperti yang kita sudah dengarkan tadi. Di ayat 7 kita lihat keragaman ini, ya. Tuhan mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi karunia ini Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut kedaulatan Kristus, Dia mau memberikan kepada kita masing-masing. Setiap anggota tubuhnya, anggota gerejanya, Dia berikan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda-beda, karunia yang beragam. Dan di ayat yang kita baca tadi, ayat 11, dikasih contoh 5 karunia disebutkan di situ. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi itu bukan semua karunia-karunia. Di bagian lain Alkitab di 1 Korintus 12 mungkin ada di situ 9 karunia roh. Tapi bukan berarti karunia roh itu hanya ada 9. Kalau kita menggabungkan seluruh Alkitab dan membreakdown semua karunia-karunia itu, mungkin
ada 20-an karunia-karunia yang bisa kita lihat, tetapi itu semua hanyalah contoh karunia-karunia. Itu bukan berarti semua karunia. Dan karunia rohani ini bukan hanya sesuatu yang kelihatannya sensasional, yang kelihatan spektakuler, ya, seperti mungkin karunia menyembuhkan atau karunia bernubuat, karunia mengadakan mujizat. Bukan hanya karunia spektakuler seperti itu, tapi ada juga karunia yang kelihatannya biasa saja yang disebutkan di dalam Alkitab. Karunia melakukan pelayanan, karunia melayani. Mungkin tidak spektakuler, hanya melayani saja. Karunia untuk mengajar, hal yang banyak ditemukan. Tapi itulah karunia dari Tuhan. Dan begitu banyak karunia dari Tuhan yang beragam, bukan hanya satu. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ini Rasul Paulus berbicara tentang Kristus yang naik ke sorga. Setelah dia melakukan pekerjaan penyelamatannya yang luar biasa, dia memberikan dirinya sebagai tebusan bagi umatnya, bagi gerejanya, untuk menebus gerejanya dari dosa-dosa mereka, dari penghukuman yang harusnya jatuh ke atas mereka. Dia mati di atas kayu salib, dia mati dan dia dikuburkan, tapi kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dan dia naik ke sorga. Dan Rasul Paulus mengatakan, dia mengutip dari Mazmur, bahwa ketika dia naik ke tempat tinggi, ketika dia naik ke sorga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada gerejanya. Dia memberikan anugerah, berbagai macam anugerah, beragam anugerah masing-masing kepada anggota tubuhnya. Jadi kita lihat bahwa kesatuan gereja bukan berarti gereja memiliki karunia yang homogen, tetapi karunia yang harmonis. Jadi kita tidak perlu bersikukuh bahwa semua orang harus sama seperti kita. Kalau kita mungkin ada yang punya karunia berdoa, kita boleh berdoa 2 jam, 3 jam, dan kita enjoy berdoa selama 2-3 jam itu. Tapi kita tidak boleh memaksakan kepada anggota jemaat yang lain bahwa mereka pun harus sama seperti kita berdoa selama itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, karena itu adalah karunia masing-masing. Kita mungkin ada yang bisa berkhotbah dengan baik, mengajar dengan baik. Kita tidak perlu untuk memaksakan bahwa semua orang bisa mengajar dengan baik. Dan kita juga tidak perlu tertekan bahwa kita harus bisa melakukan penyembuhan seperti orang yang memiliki karunia penyembuhan. Kita masing-masing punya karunia dan kita bisa berbeda. It's okay. Tidak apa-apa kalau kita tidak berdoa selama orang lain. Kalau kita tidak bisa berdoa 1 jam, 2 jam, kalau kita tidak bisa fokus belajar firman Tuhan selama 2-3 jam dan ada orang lain bisa, it's okay. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Kalau ada orang bisa melakukan penginjilan dengan efektif dan kita mungkin tidak seefektif dia, tidak apa-apa. Kita masing-masing punya karunia yang berbeda-beda. Kita bersyukur ketika ada orang yang punya karunia yang hebat. Dan kita bersyukur kalau kita punya karunia yang tertentu, yang orang lain mungkin tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan, dan kita tidak perlu memaksa mereka untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan. Karena memang kita beragam karunia. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Dan karunia yang berbeda-beda ini bukan berarti tidak ada kesatuan. Bukan berarti ini menentang kesatuan gereja, bukan sama sekali. Tapi justru keragaman dari karunia ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan, untuk menghasilkan, untuk mencapai kesatuan yang Tuhan rancangkan bagi gereja. Kita baca selanjutnya bahwa tujuan keragaman karunia itu adalah supaya kita dewasa, supaya gereja menjadi dewasa. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita lihat di sini
ada beragam anugerah karunia. Seperti contoh di sini di ayat 11 ada 5 disebutkan itu. Apa tujuannya? Adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bahwa semua karunia yang diberikan Tuhan adalah untuk memperlengkapi masing-masing, setiap orang kudus, setiap anggota gereja untuk bisa melayani, untuk bisa melakukan pekerjaan pelayanan. Dan kalau setiap anggota sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan pelayanan itu karena dia punya anugerah, dia punya karunia dari Tuhan, apa yang akan dicapai kalau setiap anggota itu melakukan pekerjaan pelayanan adalah pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus akan terbangun, akan bertumbuh. Dan bertumbuhnya ke arah mana? Sampai ayat 13 bertumbuh pembangunan tubuh Kristus, dia bertumbuh mencapai apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini adalah tujuan dari karunia yang berbeda-beda itu. Supaya gereja bertumbuh, menuju mencapai kesatuan iman. Pengenalan akan Kristus. Itu yang satu, bukan karunia yang satu. Tapi iman kepada Kristus. Isi dari iman kita tentang Kristus, apa yang kita percaya tentang Kristus, itu yang menjadi satu, yaitu pengenalan yang penuh tentang Kristus. Bukan dalam hal yang lain kita harus satu. Bukan dalam hal yang karunia ataupun tata cara, metode atau ekspresi dari iman kita. Bukan kita harus punya satu iman dalam artian kita punya satu cara beribadah, bahwa kita semua orang harus berdiri ketika memuji Tuhan. Bukan bahwa semua orang harus bertepuk tangan. Bukan bahwa semua gereja harus memakai band. Bukan itu kesatuan yang ingin dicapai. Tapi kesatuan iman, yaitu pengenalan kita akan Kristus. Bahwa kita punya kepercayaan tentang Kristus yang sama, yang penuh. Kita punya iman yang penuh kepada Kristus. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita menuju kepada kedewasaan yang dijelaskan di sini. Kedewasaan itu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bahwa gerejanya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dia semakin mengenal Tuhannya, mengenal Kristus. Siapa Kristus itu? Sifat-sifatnya Kristus, kemuliaan Kristus, kuasa Kristus. Dia semakin mengenal itu dan dia juga bertumbuh di dalam karakternya, di dalam sifatnya yang menuju kepada Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dia punya kasih semakin bertumbuh seperti Kristus. Kalau kita mau lihat sebelumnya tentang Kristus, apa yang begitu hebat tentang Kristus, yang begitu menonjol tentang Kristus adalah keindahannya, kasihnya yang luar biasa. Dan itulah yang ingin dicapai oleh Tuhan dengan memberikan kepada kita karunia-karunia yang beragam ini. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dunia waktu melihat gerejanya, dunia bisa melihat, wow, ini Kristus yang seperti ini, yang begitu baik hati, yang begitu penuh dengan kasih, yang begitu kuat. Itu. Ayat 14 dikontraskan, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ini yang mau ditinggalkan dengan karunia yang beragam itu yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita bisa meninggalkan sifat kanak-kanak.
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karunia-karunia yang berbeda diberikan kepada jemaat supaya kita saling melayani, melakukan pekerjaan pelayanan, supaya kita bertumbuh dan kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka. Saudara, ada begitu banyak usaha dari si penipu, si jahat, iblis untuk menipu. Dan kalau dia berusaha untuk menipu gereja Tuhan dengan segala macam angin-angin pengajaran, entah itu yang bersifat agama maupun yang bersifat duniawi. Dan satu hal yang paling menonjol dari penipuan ini adalah mendistorsi, mengaburkan pengertian tentang Kristus itu. Baik hal yang bersifat duniawi, dengan segala macam keinginan daging, dengan segala macam keangkuhan hidup, keinginan mata, iblis datang dan berusaha menipu. Supaya apa? Supaya kita melihat bahwa Kristus itu tidak semulia sebagaimana dia adanya. Itu yang kita bisa lihat misalnya yang terjadi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Bahwa ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Kristus belum cukup. Dia belum cukup memadai untuk keselamatan. Dia belum cukup untuk menerima seluruh kekayaan Allah. Kita mesti tambah dengan A, B, C, dan seterusnya. Itulah pengajaran-pengajaran palsu yang ditiupkan, yang dikeluarkan dari si penipu. Untuk membuat kita merasa bahwa Kristus belum cukup. Dia masih menawarkan, kamu harus dapatkan kekayaan. Kalau kamu sudah dapat kekayaan, wah itu belum full. Kalau kamu hidup di dunia ini tidak kaya, kalau kamu hidup di dunia ini bukan orang terhormat, bukan orang memiliki kedudukan, jabatan, kamu belum menikmati seluruh kepenuhan berkat Tuhan. So, itulah tipu daya dari si jahat. Kalau kamu belum menikah, kalau kamu belum merasakan yang namanya cinta romantis itu, oh kamu belum penuh, kamu masih kurang. Itu semua tipu daya dari si jahat. Oh, kalau kamu tidak melakukan ritual agama ini dan itu, kamu belum cukup. Kalau kamu tidak berpuasa, kamu belum cukup rohani, kamu belum cukup saleh. Kalau kamu tidak melakukan doa 2-3 jam sehari, kamu kurang rohani, kamu belum cukup. Semua itu adalah tipu daya dari si jahat. Dan Tuhan memberikan kepada kita beragam karunia supaya kita beralih dari situ. Supaya kita jangan lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan berupa angin pengajaran. Kita dengar pengajaran ini dan kita mulai merasa, aduh kita kurang ini, kita kurang itu, kita harus lakukan ini, lakukan itu. Padahal itu bukan sesuatu yang dari Kristus. Bukan satu tentang Kristus, tapi apa yang Tuhan mau adalah kita mencapai kedewasaan penuh, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Kristus. Bahwa kita tahu, kita punya iman bertumbuh dan semakin kita percaya bahwa Kristus itu cukup. Kristus itu lebih dari apapun juga. Di dalam Dia tersembunyi segala harta kekayaan hikmat Allah. Semuanya ada di dalam Kristus. Dan kita yang ada di dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita, kita sudah cukup. Kita sudah memadai, kita sudah lebih dari cukup. Dia, Kristus itu adalah segala-galanya. Kalau kita punya Kristus, kita sudah punya semuanya. Kita tidak kekurangan apapun juga. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita jangan terombang-ambing. Begitu banyak tipuan iblis. Mungkin dia memperlihatkan, coba lihat hidup. Susah terus, menderita, hais. Mungkin ada yang salah dengan kamu. Saudara, itu semua tipuan dari si jahat. Kita mesti percaya apa yang firman Tuhan katakan. Kita sudah mendengar bersama Rasul Paulus berdoa supaya mata hati jemaat menjadi terang, supaya kita bisa melihat betapa kayanya bagian kita dalam Kristus. Bahwa kita kaya, bahwa betapa hebat kuasa Kristus yang bekerja dalam kita yang percaya kepada Dia. Jangan lihat apa yang terlihat dengan mata biasa. Itu sebabnya
Rasul Paulus berdoa supaya mata hati kita terang, karena memang ini hanya bisa dilihat dengan mata hati yang terang, bahwa kita sebenarnya dalam Kristus kita sudah lengkap. Segala berkat rohani dalam sorga telah dikaruniakan kepada kita. Kita mesti bertumbuh ke arah situ, supaya kita tidak terambang-ambing lagi dengan segala macam tipu daya, pengajaran-pengajaran dari si jahat yang mengatakan kita tidak cukup. Saudara, kita mesti dewasa. Itulah keragaman dari anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Dia itu bertujuan membangun gereja sehingga gereja menjadi satu dalam iman dan pengenalan akan Kristus dan serupa dengan karakternya. Nah, bagaimana sekarang kita memelihara kesatuan ini setelah kita mengerti bahwa ada keragaman di dalam kesatuan ini dalam gereja, ada keragaman anugerah, namun di sisi lain semuanya itu bertujuan untuk mencapai kesatuan, kedewasaan. Bagaimana kita memelihara ini? Kita kembali ke ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, ini adalah praktisnya. Seperti apa kehidupan yang bersatu itu, atau bagaimana, apa yang mesti kita kembangkan, sifat atau sikap bagaimana yang harus kita kembangkan untuk kita bisa memelihara kesatuan ini yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai satu gereja. Pertama adalah rendah hati. Kerendahan hati adalah kita melihat orang lain lebih penting dari kita. Kita melihat orang lain lebih baik dari kita. Dan saudara, apa yang membuat kita tidak senang untuk berada dalam satu komunitas? Apa yang membuat kita ingin segera angkat kaki dari satu kumpulan? Adalah ketika orang menganggap kita rendah, kan? Ketika orang memandang kita sampah, kalau orang melihat kita seperti kotoran yang harus dihindari, kita pun tidak ingin berada di situ. Tapi kalau orang menghargai kita, kita pasti senang untuk berada di situ. Kita tidak ingin pergi dari situ. Kita ingin tetap bersama-sama di situ. Jadi itu kita mesti punya kerendahan hati untuk memperlakukan orang lain dengan terhormat, untuk menghormati orang lain, untuk menghormati satu sama lain. Dan pasti kalau kita punya kerendahan hati seperti itu, kita nyaman, kita ingin bersama-sama, sekalipun kita punya banyak perbedaan. Tapi kalau perbedaan itu membuat orang lain menghargai perbedaan itu, kita aman, kita nyaman. Apalagi lemah lembut. Ini sisi lain dari kerendahan hati. Lemah lembut adalah kita tidak menuntut hak kita. Kita tidak sedikit-sedikit kita marah. Hanya ada mungkin orang salah sedikit menyinggung kita tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, kita langsung marah. Saudara, itu pun yang kita tidak inginkan, kan? Kalau kita ada dalam satu kelompok di situ, kita datang ke situ dan kemudian kita dimarahi, siapa yang mau berada lama-lama di situ? Kita pasti ingin segera cabut, angkat kaki dari situ. Jadi mari kita kembangkan ini, punya sikap yang lemah lembut ketika kita berurusan dengan saudara-saudara kita, dengan segala macam perbedaan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Ya, mungkin ada saudara kita yang dengan kepribadian tertentu yang mungkin tidak sehalus yang kita harapkan, ya, mungkin dia tidak serajin yang kita harapkan, dan mungkin itu membuat kita tidak nyaman. Tapi mari kita bersikap lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tanda kelemahan. Lemah lembut justru adalah kekuatan yang terkontrol, menguasai diri. Amsal mengatakan orang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Kekuatan yang dahsyat ada di dalam penguasaan diri, ada di dalam kelemah lembutan. Itu sikap yang harus kita bangun. Apalagi saling membantu, saling menanggung satu sama lain. Ketika kita melihat kekurangan orang lain, itu bukan
untuk kita hakimi, bukan untuk kita usir, bukan untuk kita jauhi atau jauhkan dari kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat kelemahan, kekurangan dari saudara kita atau beban yang terlalu berat, itu saatnya kita bantu, kita pikul bersama beban yang berat itu. Begitulah kita punya kesatuan. Kita senang di dalam komunitas yang seperti itu, yang bisa menanggung beban bersama-sama sehingga kita menjadi ringan. Tapi kalau kita dalam satu komunitas di mana setiap kali ketemu kita yang memikul beban yang berat, kita yang harus mengerjakan semua bagian yang berat, ya pasti kita tidak senang ada di tempat itu kan. Makanya kita mesti saling menanggung beban. Ya, ketika kita menanggung beban saudara kita, pasti saudara kita akan senang untuk bersama-sama dengan kita. Kita akan senang ketika ada orang yang membantu. Siapa yang tidak senang ketika ada orang yang membantu? Siapa yang mau pergi dari orang yang membantu dia? Begitulah kita memelihara kesatuan. Kita saling membantu satu sama lain, saling menanggung beban satu sama lain, dan berusahalah. Ini sikap yang harus kita miliki. Usahakan kesatuan itu. Kita mesti dengan serius, dengan sengaja melihat bahwa penting sekali kesatuan ini. Kita mesti lihat ini nilai yang sangat penting. Tuhan Yesus punya doa adalah supaya jemaatnya, umatnya itu satu. Dan dia mati, dia disalibkan untuk menyatukan kedua kubu yang bermusuhan. Dia membayar dengan harga yang mahal untuk menjadikan umatnya satu manusia baru. Dan kalau kita tahu itu betapa Kristus punya gairah, punya keinginan yang kuat untuk melihat umatnya satu, sikap itu harus kita miliki juga. Kita juga ingin melihat gereja ini satu. Kita mulai dari gereja lokal kita, dan sikap yang ada dalam gereja lokal ini kita tularkan di antar gereja lokal, di dalam gereja lokal yang lain. Bagaimana sikap kita terhadap gereja lokal yang lain adalah hal yang sama, sikap kita satu sama lain di dalam gereja lokal kita. Itulah yang akan memelihara kesatuan ini, dan itulah bagaimana kita mencapai kesatuan tubuh Kristus ini, yaitu dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menanggung dalam kasih, dan kita berusaha untuk mencapai kesatuan ini. Saudara, di atas semuanya itu adalah kasih. Itulah tanda kedewasaan. Kita berbicara kebenaran di dalam kasih, berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Memang betul kita tidak bisa toleransi untuk kebenaran yang esensial tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tentang Kristus, kita tidak bisa toleransi dengan pandangan-pandangan yang rendah tentang Kristus. Kita tidak bisa toleransi tentang itu. Kita tidak bisa toleransi dengan roh yang lain, dengan Injil yang lain, dengan Allah yang lain. Tapi kita bisa toleransi dengan begitu banyak hal lain, begitu banyak karunia yang lain. Dan kalaupun kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran, kita melakukan semuanya itu dalam kasih. Ketika kita melihat saudara kita salah, dan kita mau menegakkan kebenaran, ingat, itu pun kita lakukan di dalam kasih. Kita berbicara kebenaran di dalam kasih. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kebenaran tanpa kasih hanyalah kebenaran yang sadis, yang keras. Kasih tanpa kebenaran adalah kasih yang lemah. Kedua hal ini menjadi esensial bagi gereja supaya kita sama-sama bisa menjadi satu tubuh Kristus. Manusia yang dewasa di dalam Kristus, gereja yang dewasa yang serupa dengan Kristus. Dan dengan demikian dunia akan melihat Kristus. Dunia akan melihat terang Kristus, kasih Kristus melalui gerejanya. Dan dunia akan tertarik. Orang-orang berdosa, mereka akan tertarik untuk datang kepada Kristus. Untuk mereka bisa mendapatkan kasih Tuhan ini, kebaikan Tuhan ini, keselamatan yang dari Tuhan ini.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk rancangan-Mu yang begitu besar bagi kami. Bahwa sejak semula Engkau telah merancang dan memilih kami untuk menjadi tubuh Kristus, untuk menjadi anak-anak-Mu, anggota keluarga-Mu, dan untuk menjadi mempelai dari Kristus yang sangat dikasihinya, yang sangat Dia bersuka cita. Engkau telah memilih kami, menjadikan kami satu tubuh Kristus, satu keluarga, satu mempelai Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam kehidupan kami bersama. Roh Kudus mencurahkan kasih dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mengasihi satu sama lain, menerima dengan rendah hati satu sama lain, lemah lembut satu sama lain, sabar satu sama lain. Ketika kami salah, ketika kami mungkin menyinggung perasaan atau tersinggung, Tuhan berikanlah kami kesabaran, dan biar ada kasih yang besar untuk kami saling mendukung satu sama lain, saling menanggung beban satu sama lain, sehingga kami boleh hidup bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan kami tidak ingin terpisahkan satu sama lain. Kami tidak ingin pergi dari gereja-Mu. Kami ingin tetap bersama, karena dalam gereja-Mu ini kami melihat ada kasih yang begitu besar. Tolong kami Tuhan, curahkan kasih-Mu di dalam jemaat-Mu ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai gereja, kita sudah dengar tadi, kita sedang bertumbuh menuju kepada Kristus yang adalah kepala kita. Dan saudara, kita tahu Kristus ketika Dia datang ke dunia ini, Dia datang untuk melayani semua orang, dan khususnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Seperti kita lihat, mungkin satu contoh, ada orang yang lumpuh sudah 30-an tahun, dan semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke kolam yang konon kabarnya siapa yang duluan masuk, ketika ada malaikat turun menggoncangkan air di kolam itu, dia akan sembuh. Tapi bagaimana orang lumpuh ini bisa lompat ke kolam? Dia tidak punya kekuatan apapun, tapi justru Tuhan datang kepada orang-orang seperti itu. Tuhan perhatikan, pedulikan orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Dan saudara, kita mau menjadi seperti Kristus. Gereja Tuhan mencerminkan Kristus, karakter Kristus yang mengasihi, yang peduli dengan orang-orang yang lemah, yang peduli dengan penderitaan setiap orang, dan khususnya penderitaan rohani, penderitaan kekal di dalam murka Allah. Dia datang untuk memberikan nyawanya, untuk membebaskan orang berdosa dari murka Allah yang kekal, dari penderitaan kekal di neraka. Dan mari kita hidup dengan cara yang sama, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, uang yang olehnya Tuhan berkati kita, mari kita pakai itu untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, untuk melayani orang-orang yang menderita, baik yang menderita secara fisik, dan terutama terlebih lagi adalah mereka yang menderita dengan penderitaan kekal, hukuman kekal karena dosa-dosa mereka. Mari kita bawa persembahan kita. Bapak Ibu yang mau memberi untuk gereja, untuk pekerjaan pelayanan di gereja, bisa memberikan ke perpuluhan ataupun persembahan khusus Bapak Ibu Saudara dalam rekening yang ada tertulis di dalam layar Bapak Ibu Saudara. Dan ada juga persembahan khusus untuk pekerjaan tanggung jawab sosial kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang lemah, yang terpinggirkan, mereka yang cacat. Bapak Ibu juga boleh memberikan, ada rekening khusus untuk itu, silahkan dilihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami
bersyukur untuk anugerah-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu pada kami. Apa yang kami kerjakan, Engkau membuatnya berhasil. Kami boleh memperoleh sesuatu. Kami memperoleh uang yang ada di dalam kekuasaan kami saat ini. Tuhan, kami mau memberi persembahan ini karena semuanya ini adalah milik Engkau. Dan kami mau memakai semua berkat ini supaya orang-orang lain, mereka yang belum pernah mengenal Engkau, bisa mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, bahwa Engkau Allah yang kaya dengan kasih, yang begitu baik, yang begitu peduli dengan segala penderitaan mereka. Tuhan berkati persembahan ini, kiranya dengan persembahan ini bisa memuliakan nama Engkau dan berkati setiap kami, biar kami bisa menjadi saluran berkat Engkau yang lebih lagi bagi dunia yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia,